Wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hal-hal yang penting untuk diperhatikan daripada adab dalam melaksanakan haji atau umrah. Jadi jangan hanya melaksanakan haji atau umrah. Ada beberapa adab. Di sini ada 10. Mungkin kita ambil sebagian saja nanti kita teruskan esok hari. Al-awwal, yang pertama, an takuna nafaqah halalan. Biaya untuk melaksanakan umrah dan haji itu harus halal. Itu yang pertama. Kemudian jangan diniatkan umrah atau haji untuk mencari keuntungan duniawi. Ini adalah untuk sebagai bentuk tagarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan dalam satu riwayat dari Ahlul Bait, idza kana akhiruz zaman kharaja an-nas ila al-hajj arba'ata asnaf. Di akhir zaman itu orang yang berangkat menuju ke Mekah, ke Ka'bah untuk haji atau umrah ada 4 macam golongan. Pertama, salatinuhum linuzha. Pejabat-pejabat berangkat ke sana untuk rekreasi. Karena itu mereka bukan memanfaatkan waktu ke sana untuk berbanyak ibadah, hanya sekedar setelah itu ada pertemuan, kemudian keliling sana dan keliling sini, studi banding dan macam-macam. Yang kedua, wa aghniyahum litijarah. Orang-orang yang kaya berangkat ke sana bukan murni untuk haji, hanya untuk berdagang, mencari keuntungan, cari hubungan perdagangan. Wa fuqara'uhum lil mas'alah. Mungkin orang fakir berangkat ke sana untuk minta, bisa cari bantuan atau minta-minta, ada di sana. Wa qurra'uhum lisum'ah. Ulamanya berangkat ke sana lisum'ah, hanya untuk cari pamer. Umroh setiap bulan, umroh setiap tahun, umroh setiap 3 bulan dan seterusnya. Nah, dari sini bisa digambarkan bagaimana orang yang berangkat ke sana tadi itu ada yang untuk mencari pahala daripada haji dan umrah, ada yang hanya sekedar untuk mencari keuntungan nafsu, keuntungan diri sendiri, dan macam-macam. Karena itu mereka orang-orang yang wara', dia tadi itu menghindarkan itu semuanya. Dan banyak rombongan membawa rombongan hanya sekedar bukan untuk mencari pahala, untuk mencari keuntungan. Dan ini terjadi di akhir zaman, subhanallah. Sebenarnya jangan sampai memanfaatkan agama untuk mencari dunia. Jadikan dunia itu adalah untuk membantu urusan agama. Itu yang harus ditekankan. Tapi sekarang bawa rombongan haji atau bawa rombongan umrah bukan untuk hajinya, untuk agamanya, tapi untuk mencari keuntungan dunia. Apakah haram hukumnya? Enggak. Tidak haram untuk cari bayaran itu, tidak haram. Setelah dia melakukan fardul Islam, haji atau umrah, tidak haram. Kita berbicara yang lebih utama. Berbeda kan? Berangkat mencari keuntungan duniawi dengan berangkat adalah untuk murni taqarrub ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bisa, jangan dijadikan khutbahnya kamu adalah sebagai matjar, sebagai lahan untuk mencari keuntungan. Jangan dijadikan
memperhatikan masjidnya kamu, majelis ilmunya kamu, majelis khairnya kamu dijadikan untuk mencari keuntungan. Begitu juga umrohnya kamu, hajinya kamu, jadikan itu adalah sababut taqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala. Karena itu dikatakan mathalul ladzi yaghzu fi sabilillah azza wa jalla wa ya'khudhu ajran mithlu ummi Musa alaihi salam turdi'u waladaha wa ta'khudh ajraha. Orang yang jihad fisabilillah kemudian ingin mendapatkan bayaran itu sama dengan ibunya Nabi Musa, nyusui anaknya sendiri tapi dia menerima gaji. Artinya kalau posisi kamu seperti ibunya Nabi Musa, kenapa? Karena nggak ada cara yang lainnya kecuali itu, nggak ada masalah, bagus. Gambarnya begini, anak ini orang tidak punya, anak perlu biaya untuk haji. Anak berangkat ke sana haji, untuk mendapatkan bekalnya saya sambil membimbing orang haji. Nggak apa-apa kalau begitu, untuk bekal, untuk haji. Bukan dijadikan untuk cari keuntungan supaya kaya dengan melakukan itu. Ya boleh-boleh saja, tapi ya tentunya tidak sama pahalanya dengan orang yang murni karena untuk melaksanakan haji. Ibunya Nabi Musa itu bukan tujuannya nyusui Nabi Musa untuk mendapatkan bayaran, tetapi Nabi Musa ini adalah di tangan Fir'aun, ada di istana Fir'aun. Dia mau tidak mau berpura-pura sebagai orang lain, ada di situ, bukan mengaku sebagai ibunya. Dikasih gaji, ya dapat dua. Udah dekat sama anaknya yang sudah berpisah, dapat juga gaji. Lah kalau kamu tadi itu dalam keadaan begitu indal ittirar, silahkan. Dalam keadaan kamu tadi itu sudah kepepet, monggo silahkan. Kenapa? Karena melakukan itu adalah untuk kepentingan biaya hidup kamu dalam melaksanakan haji. Kalau memang tidak, ya jangan dijadikan keuntungan pribadi, begitu maksudnya. 6. Yang kedua, dalam melaksanakan haji atau umrah, janganlah membantu musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala atau membantu orang untuk dia tadi itu melaksanakan kezaliman. Contoh, kalau ada di sana, dan ini sulit untuk dihindari, kalau ada di sana ada yang mau mengambil harta kaum muslimin, jangan dibantu dia. Dengan cara yang tidak benar, maksudnya memajak kena itu kena ini misalnya, maka jangan Anda melaksanakan umroh haji selain haji fardu untuk membantu kezaliman mereka. Ya gambarannya sulit ya ini. Kita sebelum berangkat ke sini aja sudah harus bayar macam-macam, dan itu adalah satu bentuk pengambilan harta yang dengan cara batil. Harus lewat sana, harus lewat sini, yang ada di sana juga begitu memperlakukan biaya tinggi dan seterusnya. Maka sebenarnya dibatasi aja. Jangan terlalu bersemangat umroh, akhirnya ternyata kamu memperkuat orang-orang yang zalim nantinya. Sama orang mau ziarah ke Baitul Maqdis tapi harus memasukkan devisa kepada Israel. Akhirnya Israel semakin kuat. Begitu. Ala kulli hal, kita harus paham bahwa hati-hati, jangan sampai kamu ingin mendapatkan pahala sunnah tapi ternyata kamu membantu adalah membantu kejahatan. Dan itu akan tekor nantinya. Pahala sunnah tidak bisa akan menyelesaikan urusan tanggung jawab kamu nanti di hari kiamat, karena kezaliman itu terus akan berlangsung nantinya. Lebih afdal tinggalkan ada yang sunnah. Kamu bisa menggunakan biaya umrah kamu bisa menggunakan biaya haji kamu adalah untuk membantu kaum muslimin yang dalam keadaan lemah, kaum muslimin yang mereka tadi itu menunggu bantuan kamu
atau untuk mengajarkan mereka ilmu-ilmu yang manfaat dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini kan satu bentuk mutor, bentuk ittirar. Kami ini termasuk orang yang dolim, yang terdolimi. Kenapa? Karena kami diambil hartanya, bukan kami ini apa? Kami dipaksa. Kalau enggak, kami nggak bisa berangkat ke sana. Semenjak bukan fardul Islam, kamu tidak dalam keadaan mutor. Semenjak bukan kewajiban fardul Islam, kamu bukan dalam keadaan mutor. Kenapa? Karena itu adalah sifatnya adalah tanaful, melakukan yang sunnah. Karena itu hal yang demikian ini sebenarnya kadang-kadang hanya untuk pamer aja sebenarnya. Udah sampai ke Palestina, udah umroh berkali-kali, padahal ada di situ dia telah melakukan satu tindakan membantu orang-orang yang jahat, paham ya, dalam melakukan atau dalam melaksanakan kezalimannya terhadap kaum muslimin. Wallahu alam. Ini gimana ini? Kalau sudah kita ketemu zaman yang model demikian, nah mungkin lebih baik direm, tidak berangkat ke sana. Kalau memang itu ada satu bentuk kezaliman, kecuali untuk melaksanakan fardul Islam. Nah, yang ketiga, banyak bawa bekal boleh banyak, tapi bukan untuk memanjakan nafsu, tapi untuk memperbanyak sedekah. Ada di jalan bertemu orang nggak mampu, disedekahin. Nah, kita kan nggak, kadang-kadang membawa banyak biaya tapi untuk memanjakan nafsu, cari hotel yang Najmus Sabi, yang bintang 7, yang ada kolam renangnya dari sana, kalau perlu tawafnya sama helikopter, sa'inya kalau perlu dengan jet, biar cepet. Nggak, setelah itu ada di hotel, bukan menikmati ibadah di Masjidil Haram, tapi menikmati hotel ada di sana dengan makanan yang macam-macam. Itu adalah bukan satu bentuk haji yang sempurna, saudara. Ya, boleh banyak kamu bawa biaya, tapi untuk banyak sedekah di sana, banyak fuqara wal masakin mungkin yang diperlukan, atau orang-orang umrah yang haji yang biayanya sudah minim, maka itu adalah bagus. Nah, itu adalah baik. Untuk pribadi, untuk kepentingan pribadi, disederhanakan. Untuk sedekah diperbanyak, maka itu adalah bagus. Lu apakah itu tidak israf? Israf itu kalau bukan bentuk amal soleh. Artinya israf tadi itu kalau memang adalah untuk dihambur-hamburkan. Tapi kalau menjadi pahala, kalau itu adalah satu bentuk taat, itu bukan israf. Sama dengan misalnya Anda berkurban, Anda cari yang paling bagus kambing tadi itu, walaupun mahal Anda beli misalnya, maka itu bukan israf. Itu ihsan namanya. Itu ihsan. Itu melakukan satu kebajikan itu. Berbeda kalau misalnya kalau kamu tadi itu kambingnya kambing yang kurus, tapi setelah itu kamu buat untuk rekreasi selebihnya, itu israf. Kenapa? Karena untuk satu perbuatan yang tidak bernilai dalam urusan agama. Karena itu Nabi Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, min karamir rajul tibu zadi fi safari. Termasuk daripada bentuk kedermawan seorang, dia punya sangu yang bagus, yang cukup untuk melaksanakan haji. Ya, untuk mencukupi nggak ada masalah. Selebihnya adalah untuk memperbanyak sedekah ada di sana. Naam. Nabi pernah juga bersabda, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada pahala yang layak untuk diberikan kecuali masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Faqila ya Rasulullah, ma birrul hajj? Kalau begitu apa birrul hajj? Haji yang mabrur, haji menyatakan bagus. Apa kebaikannya? Untuk supaya mendapatkan hajjul mabrur,
Maka Nabi menyatakan, kepingin haji mabrur, tibul kalam, ngomong yang bagus kalau haji, wa it'amut ta'am, yang banyak memberikan makanan kalau haji. Bukan banyak makan, yang banyak memberikan makanan dalam melaksanakan haji. Masya Allah. Yang berikutnya, tarkur rafath wal fusuk wal jidal. Jangan sampai omong kotor atau banyak berdebat waktu haji. Kelas, bukan saatnya. Nah, bukan saatnya. Gunakan lisan kamu banyak berzikir kepada Allah SWT. Jangan berkata yang jorok. Masih menceritakan perempuan lagi. Masih menceritakan seks lagi. Nggak perlu. Masih berdebat lagi ada di sana. Nggak perlu. Karena itu Sufyan Tsauri menyatakan, man rafath fasada hajjuh. Padahal kalau ngomong jorok, hajinya fasid nantinya. Haji ya, tapi pahala haji enggak, nol, malah minus, dapat dosa nantinya dari kiamat. Disinilah kita harus paham bahwa haji itu adalah untuk kita tadi itu bisa melakukan atau membentuk diri kita ini mempunyai akhlak yang bagus, khuluqun hasan, akhlak yang bagus. Ngomong yang nggak benar itu adalah akhlak yang tidak benar, akhlak yang jelek. Karena itu ada di sana mungkin ada godaan, ada orang yang mungkin mencaci kamu, ada orang yang mungkin mau mengganggu kamu. Nggak usah kamu berdebat, nggak usah kamu tadi itu omong jorok, omong kasar, omong jelek, mencaci, ada di sana nggak usah. Karena itu yang istimewa itu adalah bukan kaful ada. Yang istimewa itu bukan berarti menjaga diri nggak sampai mengganggu orang. Itu bukan istimewa, biasa itu. Yang hebat itu ihtimalul ada. Kamu diganggu sama orang, kamu maafkan. Itu yang hebat. Lah kalau yang penting kamu tidak mengganggu orang, banyak yang bisa melakukan itu, bukan istimewa itu. Orang yang istimewa adalah ihtimalul ada. Ihtimalul ada, yaitu sabar memaafkan jika diganggu. Jika diganggu. Karena itu orang itu akan bisa mengetahui akhlaknya orang ini bagus apa enggak kalau musafir sebenarnya. Kalau pergi akan nampak aslinya orang ini, akan nampak dia dekat sama kamu, tapi kalau sudah pergi, apakah dia masih perhatian dengan kamu? Itu akan kelihatan nanti. Ketika tasnya kamu itu berat, apakah peduli dengan kamu? Dia membantu untuk membawakan. Itu akan kelihatan nanti. Ketika kamu nggak punya duit, apakah peduli dengan kamu? Dia akan menyalurkan dananya untuk membantu kamu. Akan kelihatan ada di sana. Kenapa? Kalau sudah musafir biasanya sendiri-sendiri seperti di mahsyar. Seperti ada di mahsyar. Disinilah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika bertanya tentang seseorang, ada satu orang menjelaskan, wah itu orang baik Sayyidina Umar, itu orang bagus, itu orang ini, puji-puji terus begitu. Maka Sayyidina Umar bertanya, hal sahibta fi safar? Hal sahibtahu fi safar? Ente pernah bersama-sama dalam bepergian dengan dia? La, enggak. Ma'araka ta'rifu. Kalau begitu kamu belum kenal sama dia. Nah, kalau hanya kenal, ya pernah ketemu, baik, senyum, itu dan ini, itu biasa itu. Nah, itu biasa. Oh, pernah urusan, bagus, itu biasa. Kepingin tahu, musafir. Ya, musafir. Nah, perlu waktu lama itu. Baru akan tahu aslinya nanti. Baru akan tahu aslinya. Karena itu sebetulnya dalam bepergian haji banyak hal yang akan membuka dan memberi kedok dan akan beri pengetahuan kepada kita. Siapa diri kita, siapa orang bersama kita, bagaimana
nilai daripada akhlak kita, itu semuanya akan bisa terbongkar dalam melaksanakan haji dari itu. Ala kulli hal, dalam haji ini kamu jadilah orang yang bagus. Kemudian kalau ketemu dengan orang yang tidak baik, kamu harus sabar. Kemudian kamu tadi itu juga dari rizki yang halal, bawa rizki yang secukupnya untuk kamu, boleh berlebihan tapi untuk digunakan bersedekah dan digunakan untuk menjadi amal khair kamu. Jangan diniatkan haji adalah sebagai lahan untuk urusan pekerjaannya kamu, tapi untuk membantu orang-orang yang umroh dan haji. Kalau kamu menjadi orang yang sudah cukup, maka jangan mencari keuntungan daripada cara beribadah. Jadikan ibadah sebagai cara kamu untuk taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kamu menjadi orang yang perlu biaya, silahkan Anda mencari untuk membiayai ibadah kamu ada di sana, maka itu semuanya akan bisa menjadikan nilai haji kamu akan menjadi haji yang sempurna, haji yang istimewa, dan haji yang akan menyampaikan kamu ke ridha Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga umrah, wallahu